Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita belajar lagi yuk. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan mata pelajaran matematika tentang pengolahan data. Simak baik-baik ya. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, data itu kita bisa cari dari hasil pengamatan atau penelitian. Yang pertama, mengumpulkan dan membaca data. Mengumpulkan data, dalam mengumpulkan data bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa kita lakukan dengan pencatatan langsung dan wawancara. Sedangkan secara tidak langsung kita bisa lakukan dengan penelitian dan kuesioner, ya. Pengumpulan data secara langsung dulu. Ini contohnya pada gambar. Pencatatan langsung data berat badan siswa. Nah, ini yang sudah dicatat. Oke. Kemudian wawancara manajer toko buku Gramedia tentang jumlah pengunjung. Ini ya, Nak ya. Nah, ini pencatatan secara langsung. Berikutnya pengumpulan data secara tidak langsung. Ini contohnya hampir sama dengan pencatatan langsung, ya. Hampir sama, hanya menggunakan turus. Ini yang disebut dengan tali turus, Nak. Ya, yang biasa kalian temui ketika pemilihan pilkada atau pemilihan ketua kelas, toh biasa menggunakan tali turus. Oke. Dan pengumpulan data secara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara kuesioner. Kuesioner itu mengumpulkan data. Contoh kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, ini dibagikan per satu orang, ya. Tulis nama, kemudian nanti dikumpulkan kira-kira berapa banyak yang menyukai sepak bola, berapa banyak siswa yang menyukai renang dan lain sebagainya. Itu nanti dikumpulkan dan data. Ini yang disebut dengan pengumpulan data secara tidak langsung. Nah, yang kedua adalah membaca data. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada sajian. Ya. Jadi data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian, ya. Nah, ini contoh gambarnya. Kalau berupa tabel atau daftar berarti seperti ini. Kalau berupa diagram grafik atau piktogram itu berarti seperti ini. Di kelas 3 kalian sudah pelajari. Ini berupa diagram batang, ini diagram lingkaran, dan ini diagram garis. Oke. Membaca data berupa daftar. Ini hasil kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Di sini setelah membagikan kuesioner, kemudian kita bisa mengumpulkan datanya. Ini datanya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Berupa daftar, ya. Berarti seperti ini. Sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, dan sampai sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Nah, ini cara membacanya gampang saja. Oke. Membaca data dalam bentuk tabel hampir sama dengan dalam membaca data dalam bentuk daftar. Hampir sama, ya, Nak. Hobi siswa kelas 5, melukis 6 siswa, menari 7 siswa. Sama saja, cara membacanya sama, ya. Oke. Selanjutnya membaca data dalam bentuk gambar atau piktogram. Ini seperti ini, Nak. Contoh piktogram jumlah panen jagung tahun 2016 sampai 2020. Ini gambarnya. Oke. Tahun 2016 jumlah panennya, di situ gambar jagungnya hanya 4. Padahal di sini ada keterangan yang menyatakan bahwa di keterangannya, ya, Nak, di keterangannya menyatakan bahwa gambar satu jagung itu artinya 10 kg. Ya, 10 kg berarti
Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya begini, Nak. Tahun 2016 sebanyak 40 kg. Gambarnya kan 4 toh, gambar jagungnya 4. 4 itu dikali ini keterangannya 10 kilo. Jadi mewakili ya, satu gambar ini mewakili 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Makanya di tahun 2016 di situ kita bacanya 40 kg. Tahun 2017 sebanyak 20 kg. Tahun 2018 sebanyak 1 2 3 4 5 6 60 kg. Tahun 2019 sebanyak 30 kg dan tahun 2020 sebanyak 50 kg. Seperti itu dalam membaca data dalam bentuk piktogram ya, Nak ya. Jadi kalian harus perhatikan keterangannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram batang. Ini juga mudah. Merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang yang persegi panjang. Batang-batang yang bentuk persegi panjang. Contoh di sini, data hobi siswa kelas 5. Di bagian yang mendatar itu kategorinya. Ya, Nak, kategorinya hobinya kah atau tahun, kayak seperti tadi panen jagung, berarti tahunnya yang kita letakkan di sini. Contoh lagi, kalau pengunjung toko buku Gramedia berarti setiap harinya, satu minggunya Senin, Selasa. Nah, itu kita tulis di bagian yang mendatar karena kategori. Nah, frekuensinya adalah ini angka-angkanya di bagian yang tegak lurus ya. Cara membacanya adalah banyaknya siswa yang suka menari ada berapa orang. Nah, lihat gambar persegi panjangnya itu, batang-batang persegi panjangnya dia mencapai di bagian mana ya, Nak ya. 8 orang. Banyak siswa yang suka melukis ada 4 orang. Banyak siswa yang suka senam adalah ada berapa? 6 orang. Banyak siswa yang suka menyanyi ada 3 orang. Oke, bisa ya, kalian pasti bisa untuk membaca data dalam bentuk diagram batang. Membaca data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang, tapi hanya berupa garis-garis dan titik-titik. Di sini data suhu udara dalam 1 minggu. Ya, suhu udara dalam 1 minggu. Di sini harinya di bagian kategori. Ini bagian frekuensinya, frekuensi suhunya. Oke. Di sini diketahui suhu udara pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seninnya 34 derajat Celcius, Selasa 31 derajat Celcius, hari Rabunya 33 ya, Nak. Hari Rabu dan hari Kamis juga sama 33. Hari Jumat 30 derajat Celcius. Suhu udara pada hari Sabtu meningkat menjadi 34 derajat Celcius dan suhu udara pada hari Minggu 29 derajat Celcius. Itu cara membaca data dalam bentuk diagram garis. Paham kan? Gampang ya, Nak? Mudah. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang akan Bu Guru jelaskan kali ini dalam persennya dulu ya, Nak ya. Nanti ada juga yang berupa derajat. Merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Nah, bagian-bagian atau juring itu seperti ini. Buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Nah, ini warna-warna ini yang dibatasi dengan garis-garis itu yang disebut dengan juring pada lingkaran. Yang berwarna biru yang menyukai apel hanya 20%. Yang menyukai jeruk berwarna merah 35%. Yang menyukai pisang berwarna hijau 20%. Yang menyukai mangga berwarna ungu 25%. Ini masih berupa persen, Nak.
kita belum tahu berapa siswa kira-kira jumlahnya. Nah, caranya gimana? Begini nak caranya. Yang pertama, banyak siswa yang suka apel. Suka apel warnanya biru kan tadi? Ya, yang suka apel berarti yang berwarna biru 20%. 20% dikali 40. Kenapa 40? Karena 40 siswa. Ya, karena 40 siswa makanya Bu Guru tulis 40. Dikalikan. Nah, kita tulis begini saja nah supaya gampang. 20%-nya jadi 20 per 100 dikali 40. 20 kali 40 itu 800 per 100. Coret nolnya toh. 8 bagi 1 8. 8 per 1 sama dengan 8. Jadi dari 20% itu yang suka apel adalah 8 siswa. Kemudian yang suka jeruk, banyak siswa yang suka jeruk. Berapa nak? Yang suka jeruk berapa? 35%. Jadi kalian kalikan 35% dikali 40. 35 dikali 35 per 100 dikali 40. 35 kali 40 ya. Dibagikan 100. Nolnya coret 2, 14 per 1 sama dengan 14 siswa. Paham ya? Selanjutnya, banyak siswa yang suka pisang. Yang suka pisang warnanya hijau, 20%. Sama dong dengan yang suka apel. Caranya ya kan? Sama-sama 8 siswa. Oke. Selanjutnya, yang suka mangga berwarna ungu, 25%. Nah, ini 25% kali 40. 25 per 100 dikali 40. 25 kali 40 1000 dibagi 100. Nolnya dihilangkan 2. 10 per 1 sama dengan 10 siswa. Seperti itu nak, dalam bentuk persen. Mudah kan? Oke, semoga kalian bisa pahami ya sampai di sini. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran juga, tapi dalam derajat nak. Ingat, kalau tadi pada diagram lingkaran ya, pada diagram lingkaran, satu lingkaran penuh artinya 100%. Kalau pada persen. Nah, kali ini pada derajat itu nak, satu lingkaran penuh artinya 360 derajat. Ya, 360 derajat. Ingat-ingat, kalau derajat itu 360 derajat ya. Oke, tentukan seluruh datanya dulu yang sudah ada. 140 derajat itu bola. 90 derajat itu basket. 80 derajat itu voli. Nah, ini diagram lingkaran olahraga kegemaran siapa? Kegemaran siswa kelas 5. Tapi ini berapa siswa nak? 72 siswa. Ya, kalau yang tadi buah kesukaannya 40 dari 40 siswa. Kalau yang ini Bu Guru beri contohnya 72 siswa. Nah, dari situ kalian jumlahkan yang sudah ada dulu. 140 ditambah 90 ditambah 80. Nah, ya, jadinya berapa? 310. Itu bukan silat ya, itu hanya penjumlahannya saja semua. Selanjutnya kita hitung silat itu, kira-kira yang suka silat, yang suka olahraga silat itu berapa derajat? Yang suka silat berapa derajat? Nah, dari 360 derajat tadi dalam satu lingkaran penuh artinya 360 ya, dikurangi tadi ini nak yang sudah dijumlahkan 310, hasilnya adalah 50 derajat. Itu baru kita bisa temukan berapa derajatkah
siswa yang suka silat dari 72 siswa. Oke, 50 derajat. Ya, selanjutnya kita cari kira-kira berapa siswa sih yang suka silat. Caranya adalah 50 derajat itu, ya, 50 derajat itu kita gunakan sebagai ini, Nak. Ya, 50 derajatnya di bagian atas dibagi 360 derajat. Karena satu lingkaran full, satu lingkaran penuh ini pada diagram lingkaran berupa derajat, maka harus dibagikan dengan 360 derajat. Dikali siswanya berapa? 72. Kan siswanya 72 toh, Nak? Ya, siswanya 72. Jadi kalian kalikan saja 50 kali 72 sama dengan 3600 dibagi 360. Hasilnya adalah 10 siswa. Jadi yang menyukai silat dalam derajatnya itu 50 derajat, dalam jumlah banyaknya hanya 10 siswa yang suka dari 72 siswa. Oke, paham ya? Yang kedua, hitung siswa yang hobi basket. Yang hobi basket kan 90 derajat per 360 derajat dikali 72 siswa. Sama dengan berapa, Nak? 6480 dibagi 360. Nolnya bisa dicoret. 648 dibagi 36. Hasilnya 18 siswa. Oke, paham ya? Selanjutnya, berapa banyak siswa yang hobinya voli? Nah, ini yang suka voli 80 derajat per 360 derajat dikali 72 siswa. Nih, nah, hasilnya 5760 per 360 dibagikan, maka hasilnya 16 siswa. Itu yang suka voli. Kemudian yang suka main sepak bola, maaf di sini Bu Guru salah tulis. Yang suka sepak bola ya ini ya, Nak. Ini salah. Harusnya sepak bola. Bola, yang suka bola adalah 140 derajat. Dibagi 360 derajat dikali 72 siswa. Sama dengan 10.080 dibagi 360, maka hasilnya 28 siswa. Seperti itu, Nak. Oke, semoga kalian bisa pahami ya. Dan kalian bisa kerjakan soal pada buku ESPS halaman 120 sampai 122. Latihan 1 kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 7. Tulis cara dan jawabannya saja di buku tulis kalian. Oke. Terima kasih sudah menyimak.